Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi tugas kami pada mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Ibu Nova Tri Ramadhani Eskom Mkom. Dan pada diskusi kali ini, kami mengambil tema tentang kesehatan, di mana data yang kita ambil yaitu dataset kematian akibat gagal jantung. Untuk judul penelitiannya, kami mengambil judul tentang penelitian perbandingan algoritma machine learning untuk prediksi kematian pada pasien akibat gagal jantung menggunakan rapid miner. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada satu Salman Nurul Ihsani dengan NIM IF 0222006. Yang kedua ada Ade Rima Rahmawati dengan NIM IF 0222015. Yang ketiga ada Pamela Hana Mulia dengan NIM IF 0222021. Yang keempat ada saya sendiri, Anindya Siwinugrahini dengan NIM IF 0222036. Dan yang terakhir ada Rizky Nur Afianti dengan NIM IF 022039. Berikutnya, pendahuluan. Kami mengambil sumber dari Kemenkes, yaitu berdasarkan artikel dari Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit pembunuh nomor 1 di dunia dan di Indonesia. Dalam data yang dikeluarkan oleh WHO, pada tahun 2021, kematian akibat penyakit jantung mencapai angka 17,8 juta kematian atau 1 dari 3 kematian di dunia setiap tahun disebabkan oleh penyakit jantung. Untuk selanjutnya ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan akurasi prediksi kematian pada pasien akibat gagal jantung. Pas saat ini, prediksi kematian pada pasien gagal jantung masih menggunakan metode konvensional seperti analisis statistik dan pengalaman klinis. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan seperti kurangnya akurasi dan ketidakpastian hasil. Dalam beberapa tahun ini, teknologi machine learning telah berkembang pesat dan telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Algoritma machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data pasien dan prediksi hasilnya dengan lebih akurat. Rapid Miner adalah salah satu platform machine learning yang populer dan telah digunakan dalam beberapa penelitian kesehatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana akurasi beberapa algoritma machine learning dalam prediksi kematian pada pasien akibat gagal jantung menggunakan rapid miner. Yang kedua, algoritma machine learning mana yang paling efektif dalam prediksi kematian pada pasien gagal jantung. Selanjutnya, algoritma machine learning. Yang pertama adalah support vector machine atau SVM, yaitu algoritma untuk mencari hyperplane optimal yang memisahkan kelas data secara maksimal. Yang kedua ada decision tree, yaitu algoritma model yang berbasis pohon untuk membagi data ke dalam cabang-cabang berdasarkan keputusan. Yang ketiga ada naive bayes, yaitu algoritma yang menggunakan probabilitas bias dengan asumsi independensi antar fitur. Yang keempat ada random forest, yaitu algoritma yang memiliki banyak kombinasi decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Yang kelima ada Kinner-Snakebor, yaitu algoritma yang memfalsifikasikan data berdasarkan jarak dengan data yang terdekat. Selanjutnya, data yang kami olah bersumber dari Kaggle. Kaggle adalah web penyedia dataset. Data yang kami unduh ini adalah dataset kematian berdasarkan penyakit gagal jantung. Berformat CSV, adapun fitur dari dataset yang kami unduh yaitu ada beberapa, antara lain usia pasien, anemia, tingkat enzim kreatinin, kemudian juga jumlah trombosit, kadar kreatinin dalam serum darah, kadar natrium dalam serum darah, jenis kelamin, dan apakah pasien itu merokok ataupun tidak. Selanjutnya yaitu berapa waktu pengamatan, dan yang terakhir adalah status kematian. Dari dataset ini telah kami peroleh dan linknya sudah kami sertakan di dalam PPT. Selanjutnya yaitu software pengolah datanya, kami menggunakan AI Studio dari Altair, yaitu Rapid Miner.
Selanjutnya yaitu desain untuk pengolahan datanya. Tampilannya seperti ini. Di sini kami sudah mengolah datanya. Beginilah tampilan desain untuk pengolahan data kami. Menggunakan 5 algoritma yaitu SVM, Decision Tree, Naive Bayes, dan juga Random Forest, dan juga KNN. Baiklah, di sini saya coba untuk mengolah data dimulai dari awal. Yang pertama yaitu klik file, kemudian klik blank process. Setelah itu, kita import data terlebih dahulu. Di sini data yang kami import berupa Excel. Kita cari dulu datanya. Setelah itu klik next, kemudian klik next, dan pada bagian ini atribut yang bernama date event diganti label. Kenapa diganti label? Karena pada pengolahan data ini kami menganalisis prediksi kematian penyakit gagal jantung yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia dan lain-lain. Setelah datanya berhasil terimport, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data ke dalam proses atau retrieve data. Kemudian kita tambahkan operator yang bernama numerical to be nominal. Di sini kami menambahkan operator ini dikarenakan beberapa algoritma mesin learning yang kami gunakan tidak support data label yang berupa numerical, jadi kami ubah menjadi binominal. Setelah itu ditambahkan lagi operator yang bernama setRoll, kemudian ditambahkan lagi split data. Split data ini berfungsi untuk membagi data, karena dalam pengolahan ini nanti datanya akan diubah menjadi data training dan juga data testing. Kemudian juga kami tambahkan operator multiply, dikarenakan datanya ini nanti akan dibagi ke dalam beberapa proses machine learning atau beberapa model. Nah, setelah itu kita tambahkan model. Di sini menggunakan SVM, Support Vector Machine. Kemudian ditambahkan lagi Decision Tree. Pada tahap ini kami menyelesaikan terlebih dahulu semua operator yang akan digunakan, baru pada tahap akhir yaitu menyambungkan satu dengan yang lainnya. Kami tambahkan lagi algoritma Naive Bayes. Selanjutnya kami tambahkan Random Forest. Dan yang terakhir yaitu menambahkan algoritma KNN. Kita atur dulu supaya terlihat lebih rapi posisinya. Setelah itu ditambahkan lagi operator yang bernama apply model. Di setiap algoritma membutuhkan apply model untuk bisa menjalankan suatu model. Dan kita tambahkan performance. Performance ini digunakan untuk melihat hasil dari pengolahan algoritmanya. Di dalam performance ini, nanti kami bisa melihat beberapa hasil pengolahan seperti akurasi, recall, precision, kemudian bisa melihat nilai Cohen kappa, kemudian terdapat juga error classification, di mana berfungsi untuk melihat seberapa besar kemungkinan kesalahan dalam model itu mengolah data. Nah, setelah itu kami atur terlebih dahulu untuk split datanya. Di sini kami menggunakan rasio 0,5.
dan 0,5. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu semua operator sudah siap dan langkah selanjutnya yaitu menghubungkan satu dengan yang lainnya. Dari numerical to binominal disambungkan ke setroll. Dari setroll disambungkan ke split data untuk datanya dibelah. Kemudian lanjut lagi dari split data dihubungkan ke multiply. Dari multiply bercabang ke masing-masing model yaitu SVM, Decision Tree, Random Forest, Naive Bayes, dan juga KNN. Di setiap model disambungkan lagi ke operator apply model. Terdapat beberapa poin yang harus disambungkan seperti EXA kepada EXA dan mod kepada mod ataupun EXA disambungkan ke UNL. Masing-masing model ini semua disambungkan terlebih dahulu kepada apply model. Setelah apply model disambungkan ke performance untuk bisa melihat hasil dari pengolahan data pada masing-masing algoritma. Langkah selanjutnya, jika semuanya sudah terhubung satu dengan yang lainnya dan tidak ada error, maka langsung saja di-run programnya. Nah, di sini sudah tampil semuanya hasil dari evaluasi modelnya. Terdapat performance dari beberapa model, dan juga sudah bisa dilihat besaran akurasi, classification error, nilai kappa, dan juga rata-rata dari precision dan juga recall. Di sini juga sudah ada tabel conclusion matrix-nya. Inilah hasil dari pengolahan data kami. Di sini saya akan membacakan hasil dari support vektor mesin. Di dalam support pengolahan data support vektor mesin menghasilkan akurasi 86,00%. Kemudian, akurasi ini berarti menunjukkan bahwa model berhasil membuat prediksi yang benar sebanyak 86% dari data yang diujikan. Kemudian di sini akan saya bacakan classification error-nya sebesar 14%, yang artinya presentasi data yang diprediksi salah oleh model itu adalah 14%. Selanjutnya yaitu hasil dari Cohen's kappa sebesar 0,669, yang artinya menunjukkan kesepakatan yang baik antara prediksi model dan juga data aktual, lebih tinggi dari yang dihasilkan dengan tebakan acak. Selanjutnya, Weights mean recall, jadi ini adalah rata-rata dari recall-nya sebesar 62,54% dengan bobot 1,1. Ini menunjukkan adalah model tersebut dalam mendeteksi kelas dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kelas. Selanjutnya yaitu weight mean precision dengan besar 84,62%. Dan dengan bobot 1,1, menunjukkan rata-rata keakuratan prediksi untuk kedua kelas, juga dengan memperhitungkan bobot kelas. Nah, selanjutnya untuk kelas precision-nya, yaitu kelas precision sebelah kanan ini, kelas precision yaitu sebesar 87,85%, yang artinya dari semua prediksi positif yang dibuat model, 81,40% benar-benar bersifat positif. Dan selanjutnya untuk kelas recall-nya, recall kelas sebesar 72,92% menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi 72,92% dari seluruh kasus yang sebenarnya positif.
Maka kesimpulannya adalah model SPM menunjukkan performa yang cukup baik dengan akurasi tinggi dan tingkat kesalahan yang rendah. Recall yang lebih rendah dibandingkan precision pada kelas positif menunjukkan bahwa model cenderung lebih baik dalam menghindari false positif daripada false negatif. Kemudian hasil dari desain ini ada beberapa gambar. Dan statistiknya bisa dilihat. Ini adalah visualisasi dari SPM. Ini tampilannya untuk visualisasinya. Dari visualisasi ini bisa dibaca bahwa yang terdapat dot-dot yang berwarna ini adalah menunjukkan kejadian kematian. Bahwa yang di koordinat X itu menunjukkan usia yang dipengaruhi oleh usia pasien, dan yang di sumbu Y ini adalah anemia, yang artinya apakah pasien tersebut memiliki anemia ataupun tidak. Seperti itu. Untuk selanjutnya, penjelasan algoritma selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dataset kematian akibat gagal jantung menggunakan decision tree. Dan ini saya akan menunjukkan tampilannya di Rapid Miner. Oke, untuk akurasinya memiliki akurasi sebesar 94% yang menunjukkan bahwa model ini mampu memprediksi dengan benar 94 dari 100 kasus. Lalu untuk classification error-nya atau tingkat kesalahan ini 6% yang berarti sekitar 6 dari 100 prediksi model salah. Selanjutnya nilai kappa adalah 0,861 yang menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat baik antara prediksi model dan data aktual setelah memperhitungkan peluang kesepakatan secara acak. Selanjutnya, Wakeman Recall. Ini adalah nilai rata recall berbobot 92,83% yang berarti model dapat menganalisis kasus positif dengan cukup baik. Selanjutnya, Wakeman Precision atau nilai rata-rata precision berbobot adalah 93,32% yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi positif model benar. Oke, dalam tabel klasifikasi ada dua prediksi, yaitu prediksi negatif dan positif. Dalam prediksi negatif, memprediksi 98 kasus negatif dengan benar, tetapi salah memprediksi 5 kasus sebagai negatif. Sedangkan prediksi positif memprediksi 43 kasus positif dengan benar, tetapi salah memprediksi 4 kasus sebagai positif. Untuk kelas recall dan kelas precision, untuk kelas negatif recall adalah 96,08%, artinya model berhasil mendeteksi hampir semua kasus negatif. Untuk kelas positif, recall adalah 89,58% yang menunjukkan model dapat mengenali sebagian besar kasus positif. Oke, untuk kesimpulannya, model decision tree performanya sangat baik dengan akurasi tinggi, nilai kappa yang kuat, dan nilai precision serta recall yang seimbang. Hasil ini menjadikannya salah satu algoritma yang kompeten untuk memprediksi kematian akibat gagal jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aderima. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dengan naive Bayes. Langsung saja ke Rapid Miner. Untuk akurasinya ada 82,67%. Ini menunjukkan tingkat akurasi model dalam memprediksi kelas target dengan benar. Ada classification error. Classification error bernilai 17,33%, yang artinya sebanyak 17,33% prediksi dari model tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Ini ada kappa error. Kappa score ini bernilai 0,563,
Ini menunjukkan seberapa baik model bekerja dibandingkan dengan prediksi acak. Nilai antara 0,5 sampai 0,6 menunjukkan performa moderal. Selanjutnya vektor mean trickle. Di sini bernilai 75%,67. Rika mengukur sejauh mana model dapat mengenali semua data positif. Untuk yang kelima, weighted mean precision. Di sini bernilai 83,29%. Precision menunjukkan akurasi prediksi posesif model. Untuk kesimpulan evaluasi naive Bayes, di sini meskipun akurasi naive Bayes mencapai 82,67%, nilai kappa menunjukkan performa masih model dalam tingkatan. Model ini cocok digunakan jika keperluan solusi secepat dan sederhana dalam prediksi klarifikasi, namun performa ini perlu dibandingkan dengan algoritma lain seperti random forest atau decision tree untuk memastikan keakuratan terbaik. Dan ini adalah hasilnya dari naive Bayes. Di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi algoritma random forest. Hasil menunjukkan akurasi 99,33%. Hasil dari random forest menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu 99,33%. Kemudian classification error hanya bernilai 0,67%, menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Kemudian kappa 0,985 yang menunjukkan perform model yang mendekati sempurna. Kemudian ada mean recall yang memiliki nilai 98,96%, yaitu model yang mendeteksi hampir semua data positif. Kemudian ada mean precision yang menunjukkan nilai 99,51%, yang berarti model memiliki prediksi positif sangat akurat. Oke, pada slide ini kita membahas performa model K-Nearest-Neighbors atau KNN berdasarkan beberapa matriks evaluasi, di mana model KNN menghasilkan tingkat akurasi sebesar 75,33%, yang menunjukkan bahwa sekitar 3 dari 4 prediksi yang dibuat oleh model Pada slide ini kita membahas performa model K-Nearest-Neighbors atau KNN berdasarkan beberapa matriks evaluasi. Model KNN menghasilkan tingkat akurasi sebesar 75,33%, yang menunjukkan bahwa sekitar 3 dari 4 prediksi yang dibuat oleh model adalah benar. Tingkat kesalahan klasifikasi atau classification error memiliki tingkat kesalahan yaitu 24,67%, yang menunjukkan persentase prediksi yang salah. Dengan nilai kappa sebesar 0,3051 menunjukkan tingkat kesepakatan antara prediksi model dengan label sebenarnya setelah memperhitungkan peluang kesepakatan secara acak. Nilai ini mengindikasi performa model yang moderat.
Untuk recall dan precision per kelasnya, untuk kelas negatif atau false, recall mencapai 93,14%, yang artinya sebagian besar data negatif berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Untuk precisionnya, untuk kelas ini adalah 76%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi negatif memang benar-benar negatif. Untuk kelas positifnya, recall hanya 37,50%. Menunjukkan bahwa model kurang berhasil dalam mengenali data positif. Precision untuk kelas ini adalah 72%, yang berarti bahwa sebagian besar prediksi positif benar-benar positif. Selanjutnya yaitu weighted matrix. Weighted mean recall-nya adalah 65,32%, yang merupakan rata-rata recall untuk semua kelas dengan mempertimbangkan distribusi data pada setiap kelas. Weighted mean precision-nya adalah 74%, yaitu mencerminkan rata-rata precision yang dengan bobot yang sama. Kesimpulannya, model KNN bekerja dengan cukup baik dalam mengenali kelas negatif, namun performanya masih perlu ditingkatkan, terutama untuk kelas positif, seperti terlihat dari nilai recall yang rendah untuk kelas ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi akurasi split data, training, dan testing. Yang pertama, rasio split data 0,9 banding 0,1 menggunakan metode SVM, yakni 94,0,1%, dengan decision tree 91,08%, dengan naive Bayes 75,09%, dengan random forest 94,80%, dan dengan KNN 73,98%. Selanjutnya, rasio split data 0,8 banding 0,2 dengan metode SVM 85,77%, dengan decision tree 90,38%, dengan naive Bayes 69,87%, dengan random forest 95,40%, dengan KNN 72,80%. Selanjutnya, rasio split data 0,7 banding 0,3 dengan metode SVM, yakni 86,60%, dengan decision tree 92,82%, dengan naive Bayes 78,47%, dengan random forest 97,13%, dan dengan KNN 73,21%. Selanjutnya, rasio split data 0,6 banding 0,4 dengan metode SVM, yakni 85%, dengan decision tree 93,33%, dengan naive Bayes 80,56%, dengan random forest 96,67%, dan dengan KNN 72,22%. Yang terakhir, rasio split data 0,5 banding 0,5 dengan metode SVM 86%, dengan decision tree 94%, dengan naive Bayes 82,67%, dengan random forest 99,33%, dan yang terakhir dengan KNN yakni 75,33%. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan tabel evaluasi akurasi dengan berbagai rasio split data, akurasi masing-masing algoritma adalah sebagai berikut. Yang pertama, support vector mesin. Akurasi tertinggi 94,01% pada rasio 0,9 0,1. Akurasi terendah 85% pada rasio 0,6 0,4. Decision tree. Akurasi tertinggi 94% pada akurasi 0,5 banding 0,5. Akurasi terendah 90,38% pada akurasi 0,8 banding 0,2. Naive Bayes. Akurasi tertinggi 82,67% pada rasio 0,5 banding 0,5. Akurasi terendah 69,87% pada rasio 0,8 banding 0,2. Random forest. Akurasi tertinggi 99,33% pada rasio 0,5 banding 0,5. Akurasi terendah 94,80% pada rasio 0,9 banding 0,1.
Untuk yang terakhir KNN, akurasi tertinggi 75,33% pada rasio 0,5 banding 0,5. Akurasi terendah 72,22% pada rasio 0,6 banding 0,4. Kemudian kesimpulan 2. Dari hasil evaluasi akurasi, Random Forest merupakan algoritma yang paling efektif. Random Forest konsisten menunjukkan akurasi tertinggi, yaitu 99,33%. Pada rasio split data 0,5 banding 0,5. Selain itu, pada semua rasio split data, Random Forest memiliki performa yang stabil dengan akurasi di atas 94%. Dengan demikian, Random Forest menjadi algoritma terbaik untuk memprediksi kematian pasien akibat gagal jantung dalam penelitian ini. Demikianlah hasil evaluasi kinerja algoritma machine learning, khususnya Random Forest, yang menunjukkan performa sangat baik dengan akurasi tinggi dan kesalahan yang kecil. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan lebih dalam terkait penerapan machine learning dalam prediksi data dengan rapid manner. Ambil daun buat ketupat, dibawa pulang dalam keranjang. Jika ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan dengan senang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.